Kisah mistis ini adalah kisah nyata, kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun, di saat kelahiran sang cabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja, seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk akal memang. Namun, kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya. Dari salah satu keluarganya, ialah teman dekat dari si penulis sendiri. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah, dengan dikandungnya janin yang ada dalam kandungan sang istri. Sungguh, ini suatu kebahagiaan yang teramat besar bagi Hendra, pria yang selama ini begitu merindukan kehadiran seorang anak. Jaga kandunganmu, Mah. Jangan kerja yang berat-berat. Biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan. Pesan Hendra, sang suami, dengan penuh kasih sayang. Tentu, saranmu pasti kuperhatikan, Mas, ujar Nengsi penuh harapan. Namun wajah Nengsi kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada apa, Mah? Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu. Katakan saja, aku takkan marah, bujuk Hendra. Begini, semalam aku mimpi aneh. Mimpi namun seperti nyata saja. Aku didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil bayi kita untuk sementara waktu, hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut mimpi itu akan menjadi kenyataan, Mas, papar Nengsi dengan mimik yang berubah tegang. Nengsi, istriku, mimpi itu hanyalah kembang tidur. Tak usah kau pikirkan. Sebab mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai mimpi itu mengganggu pikiran dan kesehatanmu. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu. Tapi, Mas, ujar Nengsi, namun segera dipotong oleh Hendra. Sudahlah, tak usah kau pikirkan mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu, ujar Hendra. Nengsi pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 5 pagi, Nengsi perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka mata sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Dipandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sendiri, sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia terkejut setengah mati. Ah, tidak mungkin. Nengsi terpekik dengan air mata yang secepatnya menganak sungai. Ketika Nengsi melihat perutnya sudah kempes, seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah rupanya yang membuat Nengsi histeris. Hendra yang mendengar teriakan istrinya spontan bangun. Nengsi, ada apa? Tanya Hendra dengan cemas. Mas, perutku tiba-tiba mengecil. Anak kita menghilang, Mas. Geragap Nengsi dengan air mata yang terus mengalir. Hendra menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Sambil menahan rasa bingung, dia bertanya kepada istrinya. Nengsi, mengapa ini bisa terjadi? Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Entahlah, Mas, aku tak tahu mengapa ini terjadi padaku. Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku, dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini.
Anehnya, aku tak merasakan sakit, baik di perutku maupun di rahimku. Ujelas Nengsi sambil menahan tangisnya. Mas, mungkinkah kakek itu yang mengambil anak kita? Tanyanya kemudian. Maksudmu, kakek yang mana? Hendra balik bertanya dengan heran. Kakek berjenggot dan bersorban putih yang kuceritakan semalam. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu, jawab Nengsi. Aku jadi takut, bingung, juga resah, dan tak percaya ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti, katanya getir. Akhirnya mereka memberitahu keluarga yang memang letaknya saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka pun mendatangi salah satu seorang kiai terdekat. Sebutlah Kiai Abbas. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara goib oleh salah satu makhluk gaib penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tak usah khawatir, karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk gaib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan dididik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni. Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. 10 tahun kemudian. Ningsih, tolong buatkan aku kopi, gulanya sedikit saja, ujar Hendra. Baik mas, jawab Nengsi. Tak lama kemudian, Nengsi membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra, suaminya. Nengsi lalu duduk di samping Hendra dan berkata, Sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan mas. Hendra pun memandang wajah istrinya. Nengsi, coba kau katakan sekali lagi. Hendra berkata seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. Saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan mas. Nengsi menegaskan. Berarti kamu hamil, ucap Hendra dengan nada gembira. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak, susul Hendra lagi. Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu. Mungkin Mas masih ingat 10 tahun yang lalu, sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih dikandung hilang secara gaib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon. Jelas Nengsi panjang lebar. Wanita kuning langsat itu melanjutkan. Apa mungkin anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang dahulu, yang selama 10 tahun menghilang? Iya, dalam mimpiku, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Dia juga berpesan agar anak kita ini dirawat baik-baik. Hendra tertunduk, seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. Sudahlah. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Dan kita harus merawat anak kita dengan baik, agar menjadi anak yang soleh, katanya mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan Nengsi. Mereka pun tentu sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu, ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Kehidupan mereka semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukma Jaya. Kelak anak itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang mumpuni,
sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak Gunung Cirebon itu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh Paman Sukmajaya sendiri, yaitu Pak Tarsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.